efek samping daun kelor bagi tubuh, dan cara mengatasinya sudah bukan rahasia lagi. Daun kelor memiliki berbagai macam manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Sejak dahulu, daun kelor sering digunakan sebagai bahan ramuan tradisional yang digunakan sebagai obat untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Meski dikenal memiliki berbagai manfaat yang baik bagi tubuh, namun ada beberapa efek samping daun kelor yang juga perlu diwaspadai, terutama jika konsumsi daun kelor tersebut dilakukan dalam jangka panjang. Lalu seperti apa efek samping daun kelor lebih jelasnya? Berikut ini Cakruk Herbal mengutip berita liputan6.com mengenai apa saja efek samping daun kelor yang perlu diwaspadai. Efek samping daun kelor yang pertama adalah alergi. Salah satu efek samping daun kelor ini umumnya terjadi pada orang yang menggunakan daun kelor sebagai bahan untuk masker wajah. Mengingat salah satu manfaat daun ini dipercaya dapat memberi berbagai manfaat untuk kecantikan. Selain dari daunnya, terdapat berbagai jenis produk dari daun kelor, salah satunya minyak. Minyak daun kelor juga sering digunakan untuk merawat kulit. Tapi, ketika menggunakan produk dari daun kelor dan muncul ruam atau gatal di kulit, maka ada baiknya untuk menghentikan penggunaan daun kelor tersebut. Sebab reaksi tersebut bisa menjadi tanda jika kulit mengalami alergi terhadap jenis tanaman ini. Apabila sudah dipastikan kulit mengalami alergi daun kelor, maka sangat tidak disarankan untuk mengonsumsi daun kelor, sebab sudah pasti akan memberi efek samping daun kelor yang kurang baik bagi tubuh. Efek samping berikutnya, yaitu diare. Efek samping daun kelor yang juga perlu diwaspadai adalah diare. Hal ini tidak lepas dari sifat daun kelor yang memiliki efek laksatif atau pencahar. Efek tersebut akan berpotensi tinggi menyebabkan dan bahkan memperburuk diare. Maka dari itu, untuk konsumsi daun kelor ada baiknya hanya saat benar-benar sulit buang air besar. Sebab ketika kondisi pencernaan baik-baik saja, maka justru berbahaya dan akan menyebabkan diare yang bisa berdampak bagi hilangnya cairan tubuh dalam jumlah besar. Efek samping daun kelor selanjutnya, tekanan darah menurun. Sebenarnya, menurunnya tekanan darah ketika konsumsi daun kelor bisa menjadi satu manfaat yang baik bagi tubuh. Hal ini tidak terlepas dari kandungan antioksidan yang ada di dalamnya. Namun, di sisi lain manfaat bisa menjadi bumerang dan perlu diwaspadai. Terutama jika konsumsi daun kelor dilakukan oleh orang yang memang memiliki riwayat tekanan darah rendah. Perlambatan detak jantung adalah efek samping lainnya. Ketika detak jantung melambat, maka dapat disebut dengan bradikardia. Kondisi ini di mana jantung hanya berdenyut kurang dari 60 denyut per menit. Dampak ini terjadi karena kandungan alkaloid yang ada di dalam daun kelor. Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui pasti berapa banyak jumlah konsumsi alkaloid dalam daun kelor yang bisa menyebabkan timbulnya kondisi ini. Tapi, sebagai langkah pencegahan, sangat bijak rasanya untuk tidak mengonsumsi daun kelor maupun ekstraknya dalam jumlah yang berlebihan, terutama bagi penderita masalah lemah jantung. Efek samping daun kelor yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah bahaya untuk kandungan. Sebenarnya salah satu efek samping ini tidak langsung berasal dari daun kelor, melainkan dari bagian tanaman kelor seperti bunga, kulit pohon, serta akar tanaman yang mungkin tercampur ketika proses pengolahan. Bagian-bagian tersebut dipercaya memiliki berbagai kandungan zat yang berpotensi untuk menyebabkan keguguran. Sebab,
Kandungan fitonutrien dalam daun kelor ternyata dapat menyebabkan kontraksi pada rahim. Itulah mengapa, dengan konsumsi ekstrak kelor sangat tidak disarankan di saat masa kehamilan. Ada baiknya, jika memang ingin konsumsi tanaman kelor, baik dari daun atau bagian lainnya, sebaiknya konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Efek samping yang bisa ditimbulkan daun kelor lainnya adalah hipoglikemia. Efek samping daun kelor ini karena sifat antiglikemik yang dikandungnya. Daun kelor bisa membantu untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Namun jika tidak dikontrol, maka efek antiglikemik bisa cenderung berlebihan dan akan menyebabkan hipoglikemia atau kadar gula darah terlalu rendah. Umumnya gejala hipoglikemia ditandai dengan irama jantung tidak teratur, kelelahan, pucat, gelisah, berkeringat, kelaparan, mudah marah, serta kesemutan di sekitar mulut. Bahkan meskipun daun kelor digunakan sebagai salah satu obat diabetes, akan lebih aman jika diatur konsumsinya. Sebab jika kandungan gula kelewat rendah justru berbahaya bagi tubuh dan menghambat aktivitas sehari-hari. Efek samping daun kelor berikutnya adalah bias menyebabkan keracunan. Walaupun daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, ada baiknya untuk tidak menggunakan bagian lain dari tanaman kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Salah satunya seperti konsumsi akar pohon kelor. Sebab, akar pohon kelor dipercaya mengandung racun berbahaya. Efek samping yang terakhir adalah rusaknya hati dan ginjal. Lalu, efek samping daun kelor yang terakhir bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Hal ini sudah pasti perlu diwaspadai, terutama jika konsumsi obat dari daun kelor dalam jangka panjang. Tentu akan memicu kerusakan pada organ tertentu di dalam tubuh. Salah satunya hati dan ginjal itu sendiri. Cara menghindari efek samping daun kelor. Konsumsi daun kelor bisa dilakukan dengan beberapa metode. Contohnya seperti mengolah daun kelor menjadi teh atau meminum air rebusan daun kelor. Sementara itu, takaran yang dianjurkan untuk mengkonsumsi daun kelor misalnya 70 gram atau 10 sendok teh per harinya. Sedangkan cara paling mudah untuk menghindari efek samping daun kelor adalah dengan berkonsultasi ke dokter. Minta saran pada ahli tentang bagaimana cara efektif dalam pemanfaatan daun kelor sebagai obat herbal.